Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nadia Tulfitria dari Kimia 2018. Nah, di video ini saya akan memaparkan materi kimia unsur tentang golongan 2B. Oke, langsung saja. Baiklah, adapun poin-poin yang akan saya paparkan ada konfigurasi elektron, gambar atom bor, kelimpahan unsur, sifat fisik dan kimia, kegunaan unsur, pembuatan unsur, dan reaksinya. Oke, masuk ke konfigurasi elektron dan gambar atom bornya bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk zinc atau Zn ini dengan nomor atom 30, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Ar 3d10 4s2, dan kemudian Cd itu atau kadmium dengan nomor atom 48, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Kr 4d10 5s2, lalu Hg atau hidragium dengan nomor atom 80, konfigurasi elektronnya Xe 4f14 5d10 6s2. Lanjut kepada kelimpahan unsur. Untuk Zn atau zinc ini, logam seng di alam banyak terdapat dalam bentuk persenyawaan seperti senyawa silikat ZnO, senyawa sulfida seperti ZnS atau seng blende, dan senyawa karbonat kelamin atau ZnCO3. Pada kadmium, di alam ini paling sering terjadi dalam jumlah kecil. Greenockite atau CdS adalah mineral kadmium yang banyak menghasilkan kadmium. Hampir semua kadmium diperoleh dari produk sampingan dari operasi penyulingan seng, tembaga, dan timbal biji. Kemudian pada merkuri ini atau Hg jarang ditemukan dalam bentuk bebas di alam, tetapi berupa biji sinabar atau HGS. Untuk mendapatkan merkuri dari biji sinabar, dilakukan pemanasan biji sehingga dihasilkan logam merkuri. Oke, lanjut ke sifat fisik unsurnya. Untuk fase pada Zn itu berbentuk padat, pada kadmium itu padat juga, dan merkuri itu cair. Dan penampilan pada zinc ini abu-abu muda kebiruan, kadmium putih perak, dan merkuri putih keperakan. Nah, berdasarkan tabel pada gambar ini, logam 2B mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron. Nah, titik didih dan titik leleh dari Zn, Cd, dan Hg menurun dari atas ke bawah. Hal ini dikarenakan sebab energi kohesi yang semakin kecil, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Dari atas ke bawah dalam satu golongan dapat diamati bahwa jari-jari atom bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, sebab jari-jari atom semakin besar sehingga daya tarik antara inti dengan elektron terluar semakin lemah. Nah, pada bilangan oksidasi unsur Zn itu plus 2, pada kadmium itu plus 2, dan merkuri itu plus 1 dan plus 2. Lanjut pada sifat kimia unsur. Nah, pada unsur zinc ini memiliki 5 isotop, cukup reaktif, reduktornya yang kuat, dapat bereaksi dengan asam basa dan non-logam lainnya. Kemudian pada kadmium ini memiliki sifat kimia yang tidak menunjukkan sifat amforter, dapat bereaksi dengan halogen dan non-logam seperti sulfur, selenium, dan fosfor, cukup reaktif, dan mempunyai ketahanan korosi yang tinggi. Kemudian pada merkuri ini memiliki sifat kimia daya hantar listrik yang tinggi, bersifat diamagnetik, larut dalam cairan polar maupun tidak polar. Kemudian sangat sedikit senyawa raksa yang larut dalam air dan kebanyakan tak terhidrasi. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada reaksi-reaksi unsur yang terdapat pada unsur seng, kadmium, dan merkuri. Lanjut pada kegunaan unsur golongan 2B. Nah, pada zinc ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.
dapat melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat. Kemudian dapat digunakan untuk bahan baterai. Lalu Zn dan alinasenya bisa digunakan untuk cetakan logam, penyepuhan listrik dan metalurgi bubuk. Kemudian bisa untuk industri kosmetik. Lalu pada kadmium bisa dijadikan bahan pewarna dalam industri sebagai bahan solder, industri baterai, bisa digunakan dalam dunia fotografi, dan pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, dan industri tekstil. Nah, pada merkuri bisa digunakan pada barometer dan manometer, kemudian pada termometer juga bisa digunakan, dan dapat mengekstraksi emas, perak, dan platina dari biji mereka, lalu membuat lampu papan iklan, skalar merkuri, dan peralatan listrik lainnya. Dan dapat juga digunakan sebagai lampu uap merkuri dan lampu penerangan jalan. Yang terakhir, proses pembuatan unsur golongan 2B. Nah, pada unsur seng atau Zn ini dihasilkan melalui penyulingan elektrolisis, yaitu gabungan proses reduksi dan penyulingannya. ZnO dari tahap pemanggangan dilarutkan dalam H2SO4. Dengan reaksinya, ZnO ditambah 2H ditambah SO4 2- menghasilkan Zn2+ ditambah SO4 2- ditambah H2O. Nah, serbuk Zn ditambahkan ke dalam larutan untuk menggantikan logam yang kurang aktif, dan larutan dielektrolisis dengan anode timbal dari katode aluminium. Nah, H2O tidak terbentuk pada katode karena tingginya overpotensial. Nah, di situ terdapat reaksi elektrode yang terjadi. Kemudian pada kadmium. Umumnya kadmium terdapat bersama-sama dengan Zn dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng atau Zn. Karena titik didihnya yang rendah, kadmium dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan bertahap. Nah, larutan yang mengandung Zn2+ diberi serbuk seng yang larut sebagai Zn2+, dan kemudian menggantikan Cd2+. Adapun reaksinya, yaitu Zn direaksikan dengan Cd2+ yang bersifat aquos, menghasilkan Zn2+ plus Cd yang berbentuk solid. Nah, kemudian Cd ini disaring, dilarutkan dalam larutan asam dan dielektrolisis menghasilkan kadmium murni. Kadmium ini merupakan suatu hasil sampingan yang tidak banyak ragamnya dan biasanya dapat dipisahkan dari Zn dengan destilasi atau dengan pengendapan dari larutan sulfat dengan debu Zn. Kemudian yang terakhir ada merkuri atau Hg. Nah, biji air raksa dapat ditemui pada batuan, contohnya cinnabar atau HGS. Cinnabar ini atau HGS dipanggang terlebih dahulu dan menghasilkan oksidanya yang pada gilirannya terdekomposisi kira-kira 500 derajat Celcius. Nah, dan air raksa pun akan menguap. Dengan reaksi HGS ditambah dengan O2 menghasilkan Hg plus SO2. Nah, proses lain untuk mengurangi emisi SO2 ialah dengan memanggang HGS dengan Fe atau CaO. Nah, pemanggangan HGS tidak menghasilkan HGO. HGO tidak mantap pada suhu yang tinggi. Dia dapat mengurai menjadi Hg dan O2. Raksa ini dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3 dalam bentuk aquos yang mengoksidasi hampir semua pengotor. Hasilnya itu tak larut. Dia mengembang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Lalu permurnian terakhir itu dapat melalui dengan penyulingan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang golongan 2B dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.